Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya harapkan keadaan kita semua boleh baik-baik saja dan semua dalam pemeliharaan Tuhan kita yang sungguh amat baik. Dan saya percaya setiap renungan firman yang kita dengar itu pasti akan mencapai tujuannya, yaitu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, maka semakin kita bertambah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang kita ketahui, saudara. Karena firman Tuhan itu menuntun hidup kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita buka acara Manarima hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih kembali kami berjumpa dengan acara Manarima hari ini, Tuhan. Kami butuh firman-Mu karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu, Tuhan. Hanya dengan firman-Mu hidup kami akan menjadi benar. Hanya dengan firman-Mu hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan mengangkat satu tema untuk Manarima hari ini adalah menjadi agent of change. Menjadi agent of change, artinya menjadi agen perubahan. Agent of change masalah adalah orang-orang yang bisa mengubah hidup orang lain. Ya, tetapi terlebih dahulu kita harus mengubah hidup diri kita terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa mengubah orang lain kalau hidup kita tidak dirubah lebih dahulu. Nah, saudara, ada satu contoh yang sangat menarik di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua. Mari kita akan membaca 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Berhimpunlah juga kepadanya. Nya di sini adalah Daud. Berhimpunlah juga kepada Daud setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Jadi Daud menjadi pemimpin orang-orang ini. Bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Daud, ada kira-kira 400 orang. Nah, peristiwa ini menceritakan tentang peristiwa Daud yang ada di Gua Adulam. Nah, di situ ternyata ada kelompok orang-orang sejumlah 400 orang yang latar belakangnya tidak baik. Latar belakangnya boleh saya katakan adalah latar belakang yang negatif. Dikatakan salah satu contohnya di sini orang-orang yang dalam kesukaran. Itu hal yang pertama disebutkan di sini. Kemudian orang-orang yang dikejar-kejar hutang. Kemudian orang-orang yang sakit hati. Jadi Daud memimpin orang-orang yang seperti ini. Tetapi yang sangat luar biasa, orang-orang yang boleh dikatakan dalam kategori negatif ini menerima Daud sebagai pimpinannya. Dikatakan Daud menjadi pemimpin mereka. Jadi mereka mau menerima secara bulat Daud menjadi pemimpin mereka. Jadi Daud sekarang menjadi pemimpin orang-orang yang dalam kategori orang-orang dursila, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang negatif, saudara. Dan Daud bersama dengan 400 orang ini, dia melakukan satu hal-hal yang sangat luar biasa. Ternyata Daud ini bisa mengubah orang-orang yang dursila ini. Saya sangat mengagumi, saudara, bagaimana Daud menjadi agent of change, agen perubahan yang bisa merubah hidup mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyelidiki perubahan apa yang terjadi pada orang-orang yang dursila ini, orang-orang yang tidak baik ini, orang-orang yang punya latar belakang yang buruk, orang-orang yang negatif. Nah, ternyata bisa menjadi orang-orang yang hebat. Daud bisa mengubah semua orang-orang ini. Sebagian beberapa disebutkan di Alkitab, diceritakan perubahan yang terjadi. Sebagai contohnya, misalnya kita akan lihat bagaimana perubahan yang terjadi terhadap orang-orang ini. Dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibal. Jadi Isibal atau Isibaal, ya kalau mau dibaca secara ejaan Isibaal, orang Hakmoni,
kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Nah, isi Baal, salah satu daripada orang-orang yang mengiringi Daud ini, itu ternyata menjadi pahlawan. Dia ternyata bisa membunuh atau melawan 800 orang sampai tertikam mati dalam satu pertempuran ketika Daud menempur musuh-musuhnya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Orang-orang yang tidak benar latar belakang hidupnya, orang-orang yang tidak baik bisa berubah sedemikian rupa karena pengaruh daripada Daud, sehingga menjadi pahlawan yang bisa mengalahkan musuh-musuh Daud sebanyak 800 orang. Maka dikatakan di sini isi Baal disebut sebagai pahlawan di sini. Ini sebagai perubahan pertama. Saya berikan contoh. Kemudian perubahan yang kedua, coba kita baca 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10. Siapa lagi yang berubah oleh karena Daud yang bisa membimbing dan memimpin mereka. 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10, dan sesudah dia Eleasar anak Dodo, anak seorang Ahahi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Nah, saudara, dalam peristiwa kedua dari orang-orang yang punya latar belakang yang buruk ini, yaitu Eleasar, dikatakan anak Dodo, anak seorang Ahuhi. Nah, bagaimana karya besar yang dilakukan oleh Eleasar? Ternyata orang-orang ini bisa membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu, sampai capek, dan tinggal melekat pada pedangnya, tangannya tetap memegang pedangnya erat-erat. Begitu banyak orang Filistin yang berhasil dibunuh oleh Eleasar, musuh-musuh Daud. Sedangkan rakyat sudah mengundurkan diri ketakutan. Tapi Eleasar bisa membunuh begitu banyak orang Filistin. Dan dikatakan Tuhan memberikan kemenangan pada saat itu. Kemenangan yang besar. Sehingga rakyat yang tadinya mengundurkan diri kembali dan tinggal merampas jarahan dari orang-orang Filistin. Ini kisah orang-orang yang negatif, yang berubah karena pimpinan daripada Daud. Saya berikan contoh yang ketiga, yang terakhir dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 11 sampai 12. Dikatakan demikian, 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Sesudah dia Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang-orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah, kalau tadi pahlawan yang pertama namanya Isi Baal, yang kedua Eleasar, dan yang ketiga Sama. Nah, Sama ini anak Age, orang Harari. Nah, saudara sekalian, di sini ternyata ketika orang Filistin ingin merebut ladang daripada orang Israel, nah, Sama ini seorang diri mempertahankan ladang, dan orang Filistin tidak bisa merebut ladang orang Israel. Nah, saudara sekalian, coba kita perhatikan kepahlawanan Sama yang dengan gagah perkasa bisa mempertahankan ladang daripada orang-orang Israel. Kalau tidak, maka kekurangan makanan orang-orang Israel. Tapi dengan keberaniannya, ia bisa mempertahankan ladang dan memukul kalah orang-orang Filistin. Ini contoh bagaimana 3 orang yang latar belakangnya buruk, yang latar belakangnya negatif, yang tidak baik hidupnya, ternyata bisa dirubah dengan pimpinan yang bijaksana daripada Daud. Mereka adalah orang-orang yang bisa setia begitu mendalam kepada Daud. Jadi saudara sekalian, Daud berhasil mengubah orang-orang Dursila menjadi pejuang, menjadi penakluk, dan menjadi pemenang.
Daud juga mendapatkan kesetiaan yang begitu mendalam dari orang-orang ini. Dan jati diri Daud terbukti dengan dampak yang dihasilkannya, yaitu mengubah hidup orang lain. Tentu Daud juga memberikan contoh teladan sebelum dia bisa mengubah orang-orang lain. Nah, pesan saya untuk acara Menerima hari ini, jadilah agent of change, agen perubahan yang bisa merubah orang lain menjadi lebih baik, dan kita bisa memberikan dampak yang positif bagi mereka. Tetapi terlebih dahulu, marilah kita mengubah diri kita terlebih dahulu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu ini akan mendorong kami semua yang mendengarkan untuk bisa menjadi agent of change, agen perubahan yang menjadi berkat bagi orang lain, mengubah orang lain menjadi lebih baik. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan banyak karya besar yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang kami ubahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.